Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang social engineering. Nah, yang pertama ada pengertian dari social engineering. Menurut Kaspersky, social engineering adalah suatu kejahatan online yang berupaya untuk memanipulasi sebuah data pribadi ataupun data rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang ke berbagai platform seperti email, media sosial, dan sejenisnya. Serangan seperti ini biasanya digunakan oleh pelaku untuk mencari dan menyabotase data-data pribadi korban untuk menipu ataupun memberikan ancaman pada data yang dimiliki. Pada umumnya, social engineering adalah upaya pelaku kejahatan untuk menyebarkan malware pada sebuah sistem sehingga dapat membobol pertahanan dan keamanan data tersebut. Biasanya para pelaku akan memberikan sebuah umpan seperti email atau pemberitahuan lainnya yang menarik simpati dari korban. Nah, social engineering adalah atau dalam bahasa Indonesianya rekayasa sosial merupakan suatu aksi kejahatan di dunia maya dan menjadi ancaman terbesar pada zaman sekarang. Social engineering sendiri menjadi suatu hal yang trending pada era perkembangan teknologi informasi saat ini. Karena seiring dengan banyaknya perkembangan media sosial yang menyediakan fasilitas untuk bertukar informasi antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Di sisi lain, hal ini menjadi peluang dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan guna memperoleh keuntungan tersendiri dalam setiap aksinya. Social engineering pertama kali diperkenalkan oleh seorang hacker bernama Kevin Mitnick, di mana ia melakukan aksi hacking dan penipuan terhadap puluhan perusahaan, termasuk sistem keamanan negara, perbankan, dan juga layanan komunikasi. Kevin Mitnick sendiri tertangkap pada tahun 1995 dan dijatuhi hukuman penjara dan denda ganti rugi senilai 41 juta rupiah. Pada akhirnya ia dibebaskan pada tahun 2000. Nah, yang kedua ada jenis serangan social engineering. Yang pertama ada scareware. Scareware merupakan sebuah kejahatan dengan cara menakut-nakuti calon korban dengan menampilkan interface peringatan atau penanda bahaya pada device. Jenis social engineering ini biasanya ditemukan pada membuka sebuah website, kemudian muncullah pop-up yang mengidentifikasi bahwa perangkat Anda akan mengalami serangan virus. Pelaku akan membuat tampilan tersebut serelevan mungkin sehingga korban merasa terkecoh dan panik. Tujuan dari tipe scareware ini adalah untuk membuat korban mengikuti arahan dari pop-up tersebut dan pelaku akan langsung mengambil semua data-data pribadi korban dalam hitungan menit saja. Jadi, Anda harus lebih jeli dan tanggap saat menerima pop-up atau notifikasi mencurigakan pada perangkat atau aplikasi gerak-gerik si pelaku. Nah, yang kedua ada tailgating. Tailgating adalah tipe social engineering yang melakukan kejahatan secara langsung dengan bertemu calon korbannya. Kemudian, mengorek berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku. Seorang pelaku social engineering biasa menyamar menjadi siapapun untuk bisa melancarkan aksinya dalam mengelabui korban. Biasanya, ia akan mengincar orang dengan jabatan strategis pada sebuah perusahaan. Tipe targeting pada social engineering adalah hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Anda harus lebih cermat dan teliti untuk mengeluarkan opini atau informasi, karena jika terlalu detail maka akan berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku. Ciri lain yang biasanya digunakan oleh pelaku adalah dengan mengutarakan rasa penasarannya dengan gaya bicara yang santai, sehingga korban tidak merasa janggal pada gerak-gerik si pelaku. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada pre-texting. Anda perlu mewaspadai serangan pre-texting yang biasanya dilakukan dalam berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah melalui sebuah email. Pada kebanyakan kasus, pelaku akan membuat akun penyamaran menjadi perusahaan ternama atau organisasi besar untuk meminta Anda memasukkan data pribadi seperti password atau nomor identitas. Serangan social engineering yang satu ini seringkali mengecoh banyak korban dan yang langsung mempercayai penyamaran pelaku yang sangat rapi. Untuk menghindari hal ini terjadi pada Anda, sebaiknya pastikan bahwa akun tersebut adalah akun resmi yang bisa ditandai dari domain email, penulisan alamat, hingga informasi perusahaan yang biasanya dicantumkan pada email tersebut. Lalu yang keempat ada tipe baiting. Tipe baiting pada social engineering adalah teknik menjebak korban menggunakan sebuah umpan.
Salah satu contoh dari kejahatan ini adalah saat Anda ingin mendownload file yang ada di sebuah website. Kemudian mereka meminta izin untuk bisa mengakses ke beberapa hal seperti suara, folder, kontak, dan lain-lain. Agar Anda tidak terjebak pada cybercrime ini, jangan pernah memberikan akses secara sembarangan dari sebuah website untuk masuk ke dalam perangkat Anda. Cara ini merupakan langkah awal bagi seorang hacker dalam membobol informasi pribadi yang dimiliki oleh korbannya. Kejahatan ini pun juga bisa terjadi dalam hitungan menit saja tanpa disadari oleh korban. Jadi, jangan sampai membuka celah bagi hacker untuk memasuki sistem keamanan yang ada di perangkat Anda, agar semua data tetap rahasia dan terjaga. Lalu yang kelima ada phishing. Phishing merupakan serangan yang dilakukan oleh pelaku cybercrime dengan membagikan sebuah link yang nantinya akan memberikan ruang bagi hacker dalam mengakses semua data pribadi hingga urusan perbankan Anda. Tindak kejahatan ini biasanya dilakukan menggunakan pesan teks, baik melalui sosial media, email, hingga SMS dengan kata-kata yang mengidentimasi korban. Banyak pelaku akan menyamar sebagai teman, keluarga, ataupun perusahaan ternama untuk bisa melancarkan aksi kejahatannya yang satu ini. Tak sedikit juga pelaku yang menggunakan rangkaian kata-kata familiar, sehingga bisa mengelabui dengan mudah dari sisi psikologis korbannya. Lalu yang keenam ada spear phishing. Tipe spear phishing pada social engineering adalah versi yang lebih terstruktur daripada tipe sebelumnya. Pelaku akan melakukan pendekatan yang lebih personal dan disesuaikan dengan karakteristik setiap korban, sehingga tidak terlalu mencolok. Cara yang dilakukan oleh pelaku untuk bisa membangun kepercayaan dari korban adalah dengan menemukan titik kelemahan target mereka. Pada sebagian kasus, pelaku bahkan memiliki domain yang hampir mirip perusahaan atau orang yang ditiru. Hal inilah yang membuat korban mudah terkecoh dan percaya dengan taktik pelaku. Jika Anda lebih teliti kembali, selalu cek ulang dan pastikan bahwa pengguna tersebut adalah asli dan resmi. Target korban dari jenis kejahatan ini pun bisa berskala perusahaan besar dan tak melulu individual. Yang terakhir ada quid pro quo. Tipe terakhir dari social engineering adalah yang merupakan sebuah taktik dengan menawarkan keuntungan ataupun jasa mereka. Mayoritas pelaku pada kasus ini akan menyamar sebagai orang dari sebuah perusahaan dan memberikan penawaran secara khusus pada calon korbannya. Apabila mereka tergiur, pelaku akan langsung mengambil semua data dan juga informasi pribadi yang nantinya digunakan untuk mengancam korban tersebut. Lalu bagaimana cara mencegah kejahatan social engineering? Nah, yang pertama ada jangan bagikan data pribadi di internet. Hati-hati dalam membagikan data pribadi Anda di internet. Jenis informasi ini biasanya sangat diincar oleh pelaku social engineering. Data pribadi yang menjadi incaran para hacker adalah nama panjang, tanggal lahir, tanda tangan, dan juga nomor identitas. Pastikan platform yang Anda gunakan aman dan memiliki keamanan yang tinggi, dan jangan sembarangan memberikan informasi sensitif atau rahasia agar tidak membahayakan Anda di kemudian hari. Lalu yang kedua ada pasang antivirus pada device. Tindakan lain yang mampu mencegah terjadinya social engineering adalah memasang antivirus pada setiap perangkat Anda seperti HP, laptop, dan komputer. Cara ini cukup efektif untuk bisa meminimalisir dari kejahatan social engineering maupun serangan cyber. Jika Anda bisa menyesuaikan antivirus mana yang cocok dengan kebutuhan dan juga jenis perangkat, meskipun Anda sudah memasang antivirus, Anda diharapkan selalu waspada pada akun ataupun website mencurigakan yang Anda temukan. Lalu jangan lupakan untuk verifikasi akun Anda. Cara selanjutnya untuk mencegah serangan social engineering adalah melakukan verifikasi pada akun yang Anda buat. Hal ini mengurangi resiko akun Anda akan dibobol oleh hacker yang ingin mencuri data Anda. Bentuk verifikasi pada setiap platform pun berbeda-beda. Bisa melalui kode OTP yang dikirimkan melalui email ataupun nomor seluler Anda. Lalu yang keempat ada gunakan two-factor authentication. Jangan lupa untuk mengaktifkan multi-factor authentication pada akun pribadi Anda. Gunakan selalu password yang unik dan susah ditebak untuk melindungi semua data-data yang berada dalam akun Anda. Hal ini berfungsi sebagai lapisan keamanan ganda untuk mencegah hacker masuk ke akun. Biasanya jenis pengamanan ini akan mengirimkan sebuah kode atau pesan pemberitahuan jika seseorang akan login ke akun Anda.
Apabila orang tersebut tidak Anda kenal, maka Anda bisa langsung menolaknya dan memberikan informasi bahwa orang tersebut adalah hacker. Lalu gunakan two-factor authentication. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk mengaktifkan two atau multi-factor authentication pada akun pribadi Anda. Gunakan selalu password yang unik dan susah ditebak untuk melindungi semua data-data yang berada dalam akun Anda. Hal ini berfungsi sebagai lapisan keamanan ganda untuk mencegah hacker masuk ke akun. Biasanya jenis pengamanan ini akan mengirimkan sebuah kode atau pesan pemberitahuan jika seseorang akan login ke akun Anda. Apabila orang tersebut tidak Anda kenal, maka Anda bisa langsung menolaknya dan memberikan informasi bahwa akun tersebut adalah hacker. Terus, hindari klik link yang mencurigakan. Saat Anda berselancar di internet, hati-hati pada link website yang mencurigakan. Biasanya link ini akan berbentuk sebuah iklan atau notifikasi pop-up yang muncul dalam aplikasi dan memaksa pengguna untuk klik pada link tersebut. Jika Anda tidak sengaja klik link tersebut, secepat mungkin langsung tutup tab tersebut dan menutup aplikasinya. Cara kerja dari tipe social engineering ini adalah dengan memasukkan bagian sistem keamanan dan mencari celah agar mereka bisa mengambil semua data yang ada di HP atau perangkat Anda. Ciri utama dari link phishing ini adalah dengan kata-kata yang ditampilkan menggunakan fear-mongering atau scare-mongering atau menebar ketakutan pada penggunanya. Nah, lalu yang selanjutnya ada waspada saat download file asing. Hati-hati saat Anda sedang mendownload file asing dari website. Banyak kasus social engineering yang menggunakan media file untuk bisa mengakses data pribadi dan perangkat korbannya. Anda bisa melakukan double check sebelum akhirnya memutuskan untuk mendownload file tersebut. Pastikan website yang Anda cari sudah aman dan terbebas pada link mencurigakan, sehingga kecil kemungkinan untuk hacker memasukkan malware ke dalam file tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kerja social engineering? Yang pertama ada melakukan perencanaan. Para pelaku social engineering biasanya akan melakukan perencanaan matang untuk bisa mendapatkan data pribadi seseorang. Hal ini dikarenakan mereka sudah paham dengan cara membobol hingga taktik untuk mengelabui calon korbannya agar lengah dan berhasil melakukan kejahatan. Setiap data pribadi yang diambil akan dimanfaatkan oleh hacker untuk dimonetisasi demi mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu riset sebelum melakukan aksi social engineering. Nah, sesaat sebelum melakukan eksekusi rencana mereka, para hacker akan melakukan riset atau pendalaman mengenai target korban mereka dengan teliti dan hati-hati. Hal ini akan mempermudah mereka dalam mengetahui perilaku, kebiasaan, dan juga berbagai hal yang bisa mengecoh korban. Karena adanya media sosial saat ini, hacker biasanya juga akan mencari tahu dan melihat bagaimana persona Anda selama ada di media sosial, yang memudahkan aksi kejahatannya. Lalu ada mengembangkan pretext. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku social engineering adalah menyiapkan pretext, tampilan ataupun kata-kata yang digunakan dalam mengelabui korban. Kata-kata ini disesuaikan dengan identitas penyamaran seorang hacker, baik sebagai perusahaan, bank, ataupun seorang yang memiliki relasi dekat dengan calon korbannya. Semakin meyakinkan kata-kata yang dibuat, maka bisa membuat korban menjadi terkecoh oleh taktik hacker tersebut. Selanjutnya ada eksploitasi data. Jika korban merespons serangan pelaku, maka hacker akan bergerak cepat dan hati-hati dalam meminta data pribadi korban seperti nomor rekening, nomor identitas, ataupun password media sosial. Tak sedikit hacker yang langsung memberikan link phishing pada korbannya melalui pesan singkat untuk memudahkan mereka dalam memasuki sistem perangkat korbannya. Nah, lalu yang terakhir ada disengagement, di mana hacker akan memutuskan hubungan pesan ataupun komunikasi pada korban dan dalam sekejap bisa menghilang. Hal ini membuat korban tidak tahu menahu perihal identitas hacker ataupun ancaman apa yang mereka dapatkan berikutnya. Nah, selalu waspada terhadap kejahatan social engineering. Setelah Anda membaca semua penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, social engineering adalah kejahatan rawan yang terjadi di era serba digital saat ini. Anda sebagai pengguna internet dituntut untuk lebih hati-hati dan juga teliti.
cermat dalam mengakses berbagai informasi yang ditemukan agar tidak terjebak dengan serangan social engineering. Anda bisa mewaspadai berbagai link hingga akun mencurigakan yang mencoba melakukan komunikasi dengan Anda, baik melalui pesan teks, SMS, chat, hingga email. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.